Lu tahu nggak apa keajaiban dunia yang paling ajaib di abad 21 ini? Babi ngepet Korupsi di 1 Depok. kuadriliun, Makan Bang. bergizi gratis, Ijazah Bang. palsu, Ban. Apa? Ijazah palsu? Bukan, itu mah udah biasa. Oke, ini jawabannya. Keajaiban dunia paling ajaib di abad 21 ini adalah bagaimana Cina membuat dunia internetnya sendiri. Let's go. Lu inget Arab Spring dulu? Ya, Arab Spring itu tahun 2010-an merupakan tren pemberontakan masyarakat di negara-negara Arab. Dari Tunisia nyambung kayak api, Suriah, ke Mesir, macam-macam dah. Dan lu tahu apa salah satu faktor paling utama yang membuat Arab Spring ini bisa dikatakan cukup berhasil? Yes, jawabannya internet. I want to turn to a video recording that was posted to Facebook 3 weeks ago. That was January 18th and then went viral across Egypt. 4 Egyptians have set themselves on fire to protest humiliation and hunger and poverty and degradation they had to live with for 30 years. 4 Egyptians have set themselves on fire thinking maybe we can have a revolution like Tunisia. Maybe we can have freedom, justice, honor, and human dignity. Bagaimana bisa memobilisasi warga secepat itu? Jawabannya internet. Bagaimana bisa meningkatkan awareness semasif itu? Jawabannya internet. Bagaimana bisa menandingi informasi-informasi yang dikeluarkan oleh media-media rezim? Jawabannya internet. Internet adalah penemuan paling dahsyat dan paling berpengaruh di abad modern ini. Ya kalau nggak ada internet, Arab Spring nggak bakal seberhasil itu. Dan tidak ada pihak manapun yang bisa melawan kemajuan zaman seperti internet kecuali Cina. Saat gue bikin skrip ini ya, gue tuh merasa, karena gue itu kan kuliahnya sastra Cina, gue tuh bangga karena negara yang gue pelajari itu memang betul-betul negara gila gitu loh. Dulu Bill Clinton pernah bilang, Cina ini kan negara satu partai, negara otoriter lah. Mereka itu kan gayanya ngontrol semua informasi, radio, koran, TV. Tapi upaya mereka buat ngontrol yang namanya internet, kata Bill Clinton, ya good luck lah. Artinya Bill Clinton bilang Cina nggak bakal berhasil nih soal yang satu ini. Mereka bisa tuh ngontrol yang lain, tapi bukan internet. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jello to the wall. Karena internet ini kan merupakan tempat yang decentralized. Bahkan sekali ber-Amerika aja nggak bisa ngontrol internet, apalagi Cina. But you know, Cina adalah Cina. Lupakan yang namanya The Great Wall. Ini lebih gila, namanya The Great Firewall. Kalau sekarang sih kita udah sering denger lah namanya Baidu. Baidu itu kan Google-nya Cina. Twitter-nya Cina namanya Weibo. Facebook-nya Cina namanya Renren. Tinder-nya Cina namanya Tantan. Tahu nggak lu itu Tantan? 500-an digoreng anget-anget. Uber-nya Cina namanya Didi. Kalau bahasa Cina itu bukan Didi bacanya ya. Tulisannya Didi tapi bacanya Titi. Titi, titi, titi. Apalagi YouTube-nya Cina namanya Youku. Dan terakhirnya yang paling viral, TikTok-nya Cina namanya, oh wait, TikTok-nya Cina nggak ada. Yang ada TikTok-nya dunia, karena itu aplikasi kan originalnya dari Cina. Ya sekarang dunia sudah menggunakan aplikasi Cina. Lo ngomongin Alibaba, ngomongin WeChat, semua itu dulu dianggap sebagai KW-KW-annya perusahaan teknologi Amerika. Tapi kalau boleh jujur nih sekarang, ya aplikasi Cina yang mengguncang dunia. Bagaimana TikTok membuat keributan di India, di Amerika, itu kan menguncang dunia namanya. Lu ngomongin WeChat itu nggak bisa dibilang seperti kaweannya WhatsApp, nggak bisa karena fiturnya itu beda jauh. WeChat ini ekosistem. Kalau WhatsApp ya messaging app. But in China, you can do nearly all of these things on WeChat. Energy bills, tickets, hotels, restaurants, streaming TV, and even sending a parcel. Basically, for most Chinese, if they have to live with one app, that would be WeChat. Mimpi basah semua bilioner tech di Amerika adalah pengen bikin aplikasi seperti WeChat, pengen bikin ekosistemnya kayak begitu, tapi nggak bakal bisa ya karena peraturan regulasi di negaranya itu berbeda, nggak saling support kan. Kalau di Cina itu kan monopoli, no problem. Kalau di Amerika kan beda cerita. Ya Elon Musk pun pengen banget tuh bikin Twitter, bikin X jadi kayak WeChat, tapi nggak bakal bisa. Nah semua kehebatan teknologi Cina ini dimulai dari zamannya The Great Firewall. The Great Firewall itu merupakan bagaimana usaha Cina untuk mengontrol yang namanya internet. Ide ini pada zamannya benar-benar utopis, benar-benar gila. Tapi ya fast forward 20 tahun kemudian nih ya, itu bisa dibilang sukses besar. Kalau kita ngomongin Partai Komunis Cina nih, PKC, Kuomintang, mereka itu sangat trauma dengan yang namanya Tiananmen Square. Ini gue merujuk kepada proses demonstrasi di Tiananmen Square tahun 89. Meskipun dulu berhasil diredam, tapi pemerintah Cina ini bisa dibilang trauma. Dan mereka sadar kalau seandainya peristiwa tersebut berulang lagi di abad modern ini nih, di abad
Di abad 21 ini, apalagi dengan adanya internet, sudah pasti hasilnya akan berbeda. Ya pokoknya mereka sadar bahwa internet ini merupakan ancaman bagi kekuasaan mereka. Nah mereka berpikir gimana caranya nih tetap embrace internet buat kemajuan peradaban Cina, tapi tanpa negatif efek buat kekuasaan mereka. Ya jangan sampai internet bikin Cina maju tapi jadi senjata makan tuan buat PKC. Tapi mereka juga nggak mau jadi seperti North Korea yang nggak embrace internet, akhirnya negara terbelakang. Mereka nggak mau. Mereka pengen dapat dua-duanya. Ini kan rakus juga nih. Kekuasaan pengen nggak terganggu, tapi pengen negaranya maju dengan internet. Kan susah bagaimana? Ya akhirnya mereka berpikir lah, ya mereka akan gunakan cara yang sama dengan cara mereka saat dulu mengontrol TV, radio, majalah, koran. Caranya sama aja, beda teknisnya aja. Dan begitulah ceritanya bagaimana tahun 99 mereka itu membuat sistem keamanan jaringan yang ngefilter akses informasi dari dunia luar. Jadi kalau ada informasi dari website-website luar negeri, katakan dari New York Times, itu semua akan difilter dulu lewat sistem jaringannya itu. Kalau udah kesensor nih, ada kata-kata yang memojokkan Cina, nggak bakal bisa masuk. Udah ada keyword Tiananmen Square, nggak bakal bisa masuk. Mereka canggih, mereka di zaman itu pun sudah bikin software yang bisa mendetek itu, ya semi-semi AI lah mungkin ya. Ya selain mereka pakai sistem ini, mereka juga mempekerjakan banyak manusia. Nah setelah ancaman dari luar negeri ini udah bisa difilter, mereka fokus ke dalam negeri. Di Cina itu kan semakin tahunnya makin banyak orang yang main internet. Bayangkan ya, penetrasi internet di Cina per hari ini nih ya, kalau nggak salah itu udah 800 juta orang. Itu tinggi loh, itu berapa persen tuh? Jadi dari zaman dulunya pun mereka udah develop sistem-sistem canggih yang nggak cuma ngefilter akses informasi doang, tapi gimana si softwarenya ini bisa menyusup ke server orang, ke router internet orang. Jadi ya susah mau kecolongan. Setiap ada postingan-postingan yang terkesan anti pemerintah, udah pasti bakal langsung kehapus. Bang, tapi kan bisa pakai VPN. Lu nggak akan kelacak kalau pakai VPN kan? Yes, lu bisa pakai VPN. Oke, bener. Tapi saat lo misal ngeposting kata-kata hate speech ke Weibo, ke Twitter Cina, itu akan langsung ke filter sama sistemnya Cina nih. Oke, mungkin lu juga nggak ketahuan, tapi postingan lu nggak akan dibiarin viral. Sebelum viral pasti kena take down. Dan kadang-kadang ketangkep juga. Ya pokoknya kalau ketahuan siapa yang nulis, ya polisi datang. Di sana ada UU ITE nggak? Nggak tahu deh gue ya. Tapi kayaknya tangkep aja langsung dah. Ini kan Partai Komunis Cina, ini nggak perlu demokrasi lah. Pokoknya yang paling mereka takuti adalah postingan-postingan yang bisa mengajak orang untuk aksi massa. Itu mereka paling takut tuh, paling trauma. Pokoknya kalau lu ngomongin PKC nih, siapapun pemimpinnya, takut banget sama aksi massa. Misal nih ya, lu pengen bikin postingan di WeChat ngasut warga buat demo gara-gara pajak naik. Oh, siap-siap deh. Ninu. Polisi datang. Tahun 2006 Google itu sempat masuk ke Cina. Dibolehin sama pemerintah Cina, tapi dengan syarat bikin google.cn, Google versi China. Yang kalau diketik itu jawabannya bisa berbeda tuh dibandingkan dengan google.com. Contoh nih, kalau ngetik Tiananmen nggak bakal muncul soal orang demo. Kalau ngetik Tibet Dalai Lama nggak bakal muncul tuh soal bagaimana orang-orang Tibet berjuang untuk kemerdekaannya, nggak bakal muncul. Cuman yang nggak bertahan lama lah, karena terlalu ribet persyaratannya. Akhirnya ya umurnya cuma sampai 2010. Karena di sisi lain juga nih ya, sebelum adanya Google di Cina tahun 2006, tahun 2000 itu udah ada yang namanya Baidu. Si Baidu ini sejak tahun 2000 sudah menjadi Google-nya Cina. Dan mereka itu emang lebih nyaman digunakan buat orang lokal, karena mereka itu ngasih hasil search yang memang lokal. Ya kalau kita ngomongin alasan bagaimana Baidu itu berhasil, macem-macem lah. Alasan pertama karena mereka fokus ke konten lokal. Alasan kedua karena mereka juga disupport oleh pemerintah Cina. Presiden Cina zaman itu namanya Hu Jintao. Hu Jintao ini sangat support dengan Baidu. Seneng, ya seneng lah, siapa yang gak seneng. Lu punya perusahaan raksasa nih ya, yang bisa mendandingi namanya Google, ya seneng lah pasti. Dan selain seneng karena faktor proudnya itu, Hu Jintao juga seneng karena dengan perusahaan asli Cina yang berkembang di negaranya, beban sensorship pemerintah Cina yang selama ini makan banyak duit, ya lo harus tahu kan bahwa proses sensorship itu makan banyak biaya. Bikin softwarenya, maintain softwarenya, bayar orang-orang manusianya juga. Nah, karena sekarang udah ada perusahaan besar seperti Baidu, akhirnya beban sensorship ini dilimpahkan kepada perusahaan itu aja. Jadi yang keluar biaya si Baidu aja. Pokoknya Baidu kalau mau besar di Cina harus comply dengan peraturan PKC. Pokoknya lu harus mau share data-data user kek, data-data apa kek. Kalau pemerintah minta, lu harus mau. Kedua juga ya lu harus comply. Lu harus mau sensorship apapun yang diminta oleh pemerintah. Dan soal costnya, ya lu bayar sendiri lah. Gimana Hu Jintao gak seneng? Tentu Hu Jintao sangat bahagia. Ya so far kalau ngomongin perusahaan asing nih ya, selain Google sih sebenarnya hampir nggak ada sih. Dulu juga Facebook sempat mau masuk cuman nggak jadi karena terlalu ribet harus comply dengan peraturan-peraturan Cinanya. Dan situasi itu membuat perusahaan teknologi lokal di Cina menggeliat. Nggak ada Facebook, ada Renren. Nggak ada Twitter, ada Weibo.
Nggak ada YouTube, ada Youku. Nggak ada Uber, ada Titi. Nggak ada Tinder, ada Tantan. Aman, semua ada. Dan ya sekarang ada WeChat, ada ByteDance. Dulu dianggap sebagai KW-KW-annya perusahaan Amerika. Sekarang Instagram ngikutin ByteDance, bikin Reels. Ya nggak cuma teknologi-teknologi di Cina ya yang dulunya dianggap sebagai KW-KW-an tapi sekarang merajalela di dunia. Kalau kita ngomongin komputer-komputer Cina, dulu kan dianggapnya juga sampah. Tapi sekarang lo mau ngomongin Huawei. Wow, kita kasih waktu Huawei 5 tahun lagi nih. Sudah pasti OS Harmony-nya akan matang dan sudah pasti akan mengguncang Google. Kalau kita ngomongin HP lipat 3 pertama di dunia, siapa? Bukan Apple, bukan Samsung, tapi Huawei. Sekarang perusahaan Cina trendsetter. Kalau ngomongin Apple Pay, oh Apple Pay itu KW-KW-annya WePay, WeChat Pay. WeChat Pay duluan tahun 2013, baru tuh ada namanya Apple Pay di tahun 2014. Jadi kalau ngomongin KW-KW-an, yang KW itu Apple Pay. Ya begitulah rutenya negara maju. Awalnya KW-KW-an dulu, lama-lama jadi original, akhirnya jadi trendsetter. Ya kita mah nggak perlu malu. Dulu kan Cina dibilang KW, lama-lama semua orang pakai barang Cina, kan keren juga. Cina sekarang sudah bukan menjadi masyarakat KW-KW-an lagi. Cina ini sekarang merupakan masyarakat early adapters. Coba kita refleksi, siapa masyarakat di dunia ini yang paling pertama meninggalkan yang namanya cash? Jawabannya Cina. Di Cina itu udah nggak ada bayar cash. Lu beli tahu gejrot juga bayarnya pakai WeChat Pay. Mana ada bayar pakai cash? Lu ngomong apa lagi mobil listrik? Sekarang lebih banyak orang Cina yang pakai mobil listrik dibandingkan orang Amerika. Jadi bisa dibilang yang namanya The Great Firewall ini membuat Cina menjadi semaju sekarang. Memang terkesan otoriter, terkesan tidak mau embrace kemajuan zaman. Ini merupakan kebijakan yang chance berhasilnya sangat kecil dan sangat berisiko tinggi, tapi entah gimana Cina bisa berhasil. Ini gila ini. Dan The Great Firewall ini membuat inovasi di Cina makin menggeliat. Dan gue juga bisa bilang ya, bagaimana Cina bisa stabil sampai sekarang menjadi negara maju adalah berkat The Great Firewall ini juga. Bayangin, seandainya nggak ada The Great Firewall ini, sudah pasti Cina itu akan rusuh zaman lockdown COVID kemarin. Karena lockdown mereka itu yang paling gila. Ya lagi lockdown, orang gampang kehasut, emang lagi emosi. Ya untung aja ada The Great Firewall ini. Tapi lagi-lagi ini kan misi yang gila. Yang ngelakuin semacam The Great Firewall ini bukan Cina doang. Kita bisa lihat Korea Utara, lihat Iran, lihat Rusia, Turkmenistan. Negara-negara ini kan bisa dibilang ya tidak sama seperti The Great Firewall, tapi ada kemiripan lah approach-nya. Tapi negara-negara yang tadi gue sebut, dalam konteks industri dunia internet kan gak jadi apa-apa. Cuman Cina yang jadi apa-apa. Bahkan ya beberapa tahun lalu India itu nge-ban TikTok di negaranya. Dan akhirnya India bikin alternatifnya, TikTok Indianya gitu. Apakah TikTok India itu berhasil? Ya gue gak bilang TikTok India itu sepi ya, tapi di India masih lebih rame orang pakai Instagram Reels dibanding pakai TikToknya India itu. Ya, tapi bang, India itu kan nggak bikin firewall kayak Cina, ya lu nggak bisa bandingin begitu lah. Ya gue tahu ini nggak apple to apple, tapi ini buat perbandingan kasar aja lah. Intinya kadang kalau kita mau maju kita perlu berani gila, tapi proses The Great Firewall ini menurut gue terlalu gila gitu. Dan tentu gue juga nggak bilang gue pengen Indonesia begitu ya, karena timingnya tentu sudah telat dan itu terlalu tinggi resikonya. Kalau kita sekarang bikin The Great Firewall, pengangguran makin banyak. Gue mah gak support Indonesia begitu. Gue senang Indonesia seperti sekarang, gue sangat bahagia. Makanya ini kan kita bilang sebagai keajaiban dunia paling ajaib di abad 21. Ya karena membuat internet lo sendiri itu gak masuk akal. Ya wes lah, sekian video kali ini. Sayonara, xie Caisen. Bang, coba dong tes bahasa Mandarin lu. Wah, malu sih gua. Udah lama gua gak pernah ngomong bahasa Mandarin, tapi boleh lah. 如何如此迅速地动员公民？答案是互联网。你如何提高这种大规模的意识？答案是互联网。怎么可能？竞争对手信息，证券媒体发布的信息，答案是互联网。捉鬼冲动定起来，摧毁传统万岁！捉鬼冲动加油！ Gimana? Mantap?